Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqtiktafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa alimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta tasulul hasna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Para asatidz rahimakumullah. Kita semuanya pasti berharap termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintai, dan kita tidak ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dibenci olehnya. Oleh karena itu, marilah kita ketahui apa saja jenis atau siapa saja jenis manusia yang Allah benci. Di antaranya disebutkan dalam satu hadis ada 7 jenis manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yubghidu kulla ja'dhari jawad sakhabin fil aswaq sifatul lail himarun nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla membenci kepada setiap orang yang berkata kasar, keras, lagi sombong. Kemudian orang yang rakus namun pelit, serta orang yang sakhab fil aswaq, suka berdebat dan juga sombong di pasar. Sifatul lail, orang yang seperti bangkai pada malam hari, tidak pernah bangun untuk sholat malam. Himarun nahar, orang yang seperti keledai pada siang hari, sibuk untuk urusan dunia, mencari makan pada waktu siang. Alimun bidunya, yang sangat pandai dalam urusan dunia. Jahilun bil akhirah, namun bodoh dengan urusan akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra yang ditahsih oleh Syekh Al-Albani. Nah, dalam hadis ini beberapa riwayat juga hampir sama dengan lafadz yang berbeda-beda, dan yang kita sebutkan tadi riwayat Al-Baihaqi serta Ibnu Hibban. Dan makna daripada ja'dhari adalah sebagaimana perkataan para ulama, yaitu al-mutakabbir, orang yang sombong, al-jafi anil mau'idhah, orang yang enggan untuk menerima nasihat, yang keras kepala. Wakila al-fadhul ghalid, orang yang keras, lagi kasar. Kemudian al-jawad adalah al-akul asyarub al-batir al-kafur, orang yang banyak makannya, banyak minumnya, yang sombong lagi ingkar. Wakila, dan ada yang mengatakan al-ja'dhari adalah walladzi yatanaffahu bima laysa 'inda, orang yang menyombongkan dirinya. Wal jawad al-mukhtal fi masyihi, yaitu orang yang sombong pada saat berjalan. Al-ghalidul fadhu, orang yang keras lagi kasar. Kemudian as-sakhab, yaitu katsirul khisam, orang yang suka bermusuhan. Wasakhab fil aswaq kathratul khisam, jadi suka mencari musuh di pasar. Waraf usaud fiha, dan suka untuk meninggikan suara di pasar-pasar ini. Jadi inilah ada 7 golongan atau 7 jenis manusia, 7 sifat yang harus kita waspadai, karena
sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang buruk, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian besar sifat-sifat ini mulai yang pertama Ja'dhari, kemudian Jawad, Sakhafi, Al-Aswaq tadi di pasar, kemudian ini 1, 2, 3 adalah kaitannya dengan hablum minan nas, kemudian jifatun filail, yaitu seperti bangkai pada malam hari, ini kaitannya dengan hablum minallah. Kemudian yang kelima, yang keenam, ini kaitannya dengan hablum minan nas, keledai di siang hari, pintar pada masalah dunia. Kemudian jahilun bil akhirah, dia tidak memiliki ilmu tentang masalah urusan akhirat. Kita akan bahas satu persatu secara global. Sifat pertama atau jenis manusia pertama yang Allah benci adalah al-ja'dhari. Ada beberapa keterangan tentang makna kata ini, yaitu A, orang yang sombong, yang keras, tidak mau menerima nasihat. B, orang yang keras kepala, yang alot, suka menguasai milik orang lain. Dan kita bisa simak kedua makna ini berdekatan. Antara poin A dan poin B ini saling melengkapi. Kalau di antara pintu-pintu setan yang bisa menjadikan setan mengganggu manusia, yaitu al-hiddah. Orang ini keras kepala, susah untuk menerima masukan, kritikan, nasihat dari orang lain. Nah, padahal kalau kita lihat di antara sifat Bani Israel yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang diabadikan di surah Al-Baqarah ayat ke-74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Allah Ta'ala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada Bani Israel. Mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Mereka diberikan naungan dengan naungan awan, diberikan makanan pagi dan petang, mana dan salwa, diberikan banyak sekali keistimewaan, tetapi setelah itu mereka malah ingin mencari sesembahan selain Allah Ta'ala. Jadi keraslah hati mereka. Dan ayat di atas ini juga dapat dikaitkan dengan penjelasan serta perkataan masyhur dari Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau berkata, "Ma duriba 'abdun bi 'uqubah a'dham min qaswati qalb, wa ma ghadiba Allahu 'azza wa jalla 'ala qaumin illa naza'a minhumur rahmah." Seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras. Tidaklah Allah Azza wa Jalla marah terhadap suatu kaum kecuali dia akan mencabut rasa kasih sayangnya terhadap mereka. Inilah hukuman berat yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba yang dibenci oleh Allah, yang dimarahi oleh Allah, yaitu kerasnya hati. Tidak memiliki sensitivitas lagi, tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki kasih sayang kepada makhluknya, susah untuk diberikan nasihat, diberikan masukan, diberikan kritik atau saran dan sebagainya. Ya. Bahwasanya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih, itu adalah hati yang sangat halus, yang sangat mudah menerima kritikan, masukan, nasihat, dan sebaliknya hati yang sakit, bahkan hati yang mati itu kebalikannya. Maka waliyadzubillah, mari kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari qaswatul qalb ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu jawad. Di antara maknanya yaitu orang yang banyak makan, banyak minum, kemudian suka menolak kebenaran. Dia juga orang yang sombong ketika berjalan dan keras kepala. Jadi memang ada kemiripan sifat yang pertama dan kedua ini. Maka orang-orang yang memiliki watak keras lagi kasar, tamak lagi rakus dan sombong,
neraka adalah tempat mereka berpulang dan menjadi penduduknya. Seseorang akan menjadi penduduk neraka jika ada secuil kesombongan dalam dirinya. Sebab syaitan pun menjadi penghuni neraka karena kesombongannya, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji dzarrah dari penyakit sombong ini. Penyakit sombong memiliki dua kriteria, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim disampaikan oleh Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Qalu bala, qala kullu utullin jawadin mustakbir. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras, lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong. Inilah hadis yang melengkapi dari yang sudah kita sampaikan di sini. Mari kita memohon kepada Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang buruk ini. Sifat keras kepala, rakus, tamak dalam urusan dunia, lagi sombong, meremehkan orang lain, meremehkan posisi dan kedudukan orang lain, serta amal orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu sakhab fil aswaq. Sakhab di pasar artinya suka teriak di pasar dan selalu memaksa ketika bersengketa dengan orang lain. Suka membuat masalah, maunya menang sendiri dan galak. Jadi yang menjadi esensi di sini bukan persoalan tempatnya. Kalau tempat pasar ini memang disitulah banyak godaan dari setan. Kalau masjid adalah tempat yang paling mulia, sedangkan pasar ini tempat yang mengandung banyak cobaan berat, sehingga Allah Ta'ala lewat Rasulnya memberikan pujian para pedagang di pasar yang jujur, itu akan bersama Rasulullah di surga, karena untuk jujur dalam perdagangan di pasar ini berat. Nah, orang yang dibenci Allah Ta'ala ini orang yang suka untuk berteriak, meninggikan suara di tempat-tempat seperti ini. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala lewat pesan Luqman kepada putranya dalam surah Luqman ayat 19, waghdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Dan lunakkanlah suaramu wahai putraku, sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Mukmin yang sejati adalah orang yang perkataannya baik, lembut dan hikmah. Sebaliknya perkataan yang tidak baik, kasar dan jauh dari hikmah ini jauh dari sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di antara adab yang buruk dalam berbicara adalah suka berteriak-teriak dan meninggikan suara. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, maka secara refleks dia berteriak dengan tanpa sadar, ya itulah menjadi akhlaknya. Ketika ada satu persoalan ya di dalam di Madinah, jadi saat itu ada Bani Tamim yang datang ke Madinah, kemudian Abu Bakar dan Umar itu berselisih pendapat tentang pimpinan mereka. Hal yang sepele yang tidak substansial. Karena mempertahankan pendapatnya sampai meninggikan suara masing-masing ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara melebihi daripada suara Nabi, dan janganlah berkata kepada beliau seperti perkataan di antara kalian yang keras di antara kalian, yang itu akan mengakibatkan amal-amal kalian terhapus dengan tanpa kalian sadari. Maka ketika turun ayat inilah Abu Bakar dan Umar langsung insaf
dari kesalahannya, dan sejak saat itu mereka berdua bicaranya sangat pelan sampai tidak terdengar oleh yang lainnya kecuali dengan diulangi. Ada salah seorang sahabat yang merasa GR karena suaranya keras dan beliau merasa ayat ini teguran untuknya. Namanya Thabit bin Qais. Beliau sampai-sampai malu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Maka beliau bertanya, mana kawan kalian Thabit bin Qais kok tidak terlihat? Kata kawan-kawannya, beliau malu ya Rasulullah, malu bertemu panjenengan. Maka Nabi memerintahkan panggil dia. Nah, kemudian ditanya kenapa nggak datang? Nah, dikatakan saya malu. Saya rasa ayat ini ditujukan untuk saya, teguran untuk saya. Kata Rasulullah, justru sebaliknya. Engkau adalah seorang yang baik pada saat hidupnya dan pada saat meninggal di akhirat nanti. Di dunia kamu baik dan di akhirat juga baik, dan kamu min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Maka betapa gembiranya Thabit bin Qais ya mendengar berita yang menggembirakan ini, dan itulah eh, latar belakang ayat yang ketiga dari Al-Hujurat. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang mendapat ujian dengan ketakwaan. Lahum maghfirah, mereka itu mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan pahala yang besar. Jadi di sini teguran ya, kemudian dilanjutkan ayat sesudahnya, innal ladzina yunadunaka mimarul hujurat aktsaruhum la yaqilun, yaitu orang Arab Badui datang teriak-teriak di depan kamar Rasulullah dengan memanggil namanya langsung dengan suara keras, maka mereka mendapat teguran dari Allah Ta'ala, yaitu ulaik innal ladzina yunadunaka mimarul hujurat aktsaruhum la yaqilun, ya, kebanyakan mereka ini tidak punya akal, jadi tidak menggunakan akalnya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, dan seandainya mereka sabar sampai Nabi Muhammad keluar menemui mereka, ya, tidak perlu teriak-teriak begitu. Nah, jadi itulah teguran-teguran ya kepada para sahabat dulu. Mereka tidak boleh meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Kalau sekarang Rasul sudah meninggal, maka kita pun di antara adabnya tidak boleh teriak di hadapan makam beliau, di hadapan kuburan beliau. Kemudian juga kepada sesama ulama, ya, kita tidak boleh berteriak karena al-ulama warahatul anbiya, ya, mereka adalah para pewaris para nabi. Jadi kembali ke sini ya, tidak boleh meninggikan suara melebihi batas kebutuhan. Yang keempat, jifatun fil lail. Mereka ini orang yang seperti bangkai di malam hari. Ungkapan untuk menunjukkan karakternya yang banyak tidur, pemalas, dan tidak pernah sholat malam. Seharusnya malam-malam adalah waktu spesial, apalagi sepertiga malam terakhir, yaitu waktu nuzul al-ilah, turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia untuk memberikan respon kepada orang-orang yang berdoa, yang beribadah pada malam itu. Tetapi orang-orang yang malas tidak memanfaatkan waktu spesial ini. Dia lebih mendahulukan atau lebih mengutamakan tidurnya daripada beribadah pada waktu malam. Maka inilah orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Satu saat Nabi pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, nasihat yang penting ya bagi seorang anak muda. Abdullah bin Amr adalah seorang anak muda. Ya Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah seperti si fulan itu. Kana yakumul lail fataroka qiyamal lail. Dulu dia rajin sholat malam, kemudian sekarang dia meninggalkan sholat malam itu. Mungkin ada orang-orang seperti itu. Ketika masa-masa sulit, rezekinya pas-pasan, masa-masa yang penuh dengan cobaan yang berat, maka ada orang-orang itu yang justru dekat dengan Allah. Rajin ibadahnya, sholat malamnya, berdoanya, rajin baca Qur'annya. Tetapi ketika dia diberikan nikmat yang banyak, maka justru dia jauh dari
ibadah-ibadah yang seperti itu. Nah, ini musibah ya. Jadi yang namanya cobaan, kadang-kadang orang diuji dengan musibah, dengan hal yang menyulitkan itu mendekatkan dia kepada Allah, tapi justru kebalikannya, cobaan, ujian berupa nikmat, harta yang banyak justru melalaikan manusia ya. Maka ada perkataan ulama yang bagus ya, musibatin, kullu nikmatin, eh, setiap musibah yang tuqarribuka ilallah fahiya nikmah. Setiap musibah yang justru mendekatkan seseorang kepada Allah itu adalah kenikmatan. Wa kullu nikmatin tub'ituka minallah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang justru menjauhkan seseorang dari Allah itulah musibah. Jadi ya semua kembali kepada pensikapan kita, rasa syukurnya seperti apa ya. Jadi tidak boleh dalam hal ini ya, terutama pada saat malam meninggalkan ibadah-ibadah terutama qiyamul lail ataupun tahajud. Yang kelima, orang yang dibenci Allah Ta'ala itu seperti himar di siang hari. Himar atau keledai ini adalah lambang kebodohan. Dia bodoh pemahamannya sekalipun pintar cari dunia. Sangat rakus terhadap dunia hingga tidak pernah perhatian dengan aturan dan ibadah. Orientasinya dunia terus ya. Kerja mulai dari berangkat subuh sampai pulang malam, besok lagi begitu terus. Himmah orientasinya adalah dunia dan dunia. Makan dan makan. Makan secara berlebihan, bukan hanya sebatas kuantitas, tapi juga mungkin yang mahal-mahal ya, yang mampu ataupun yang kalau dikonsumsi oleh orang lain bisa berhari-hari bahkan mungkin berminggu-minggu ya dengan biaya seperti itu dia habiskan satu porsi atau satu hari misalnya. Ini berlebihan. Kemudian ya, Allah Ta'ala telah memberikan ketentuan ya kepada masing-masing di antara manusia ini ya. Rasulullah telah melaksanakan ya, berkewajiban melaksanakan kemauan Allah Ta'ala dan menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk menurut Allah untuk seluruh makhluknya. Allah ya, yang cintai Allah pada di atas adalah iman, sedangkan yang dibenci oleh Allah adalah kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Maka berkaitan dengan iman, Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til iman ila man yuhibbu." Allah Ta'ala memberikan dunia pada orang yang Allah cintai maupun tidak, sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai saja. Jadi faktor eh, finansial ataupun dunia itu ketika diberikan kepada seseorang itu biasa saja. Tidak menunjukkan standar kecintaan Allah. Semua orang diberikan. Yang sholat diberikan, yang tidak sholat juga diberikan. Yang mukmin diberikan dunia, yang kafir juga sama. Tetapi untuk keimanan itu hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Standar keimanan adalah kaitannya dengan masalah taufik, masalah kemudahan dalam ibadah, masalah hidayah, itu hanya diberikan kepada yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Maka tidak perlu ngoyo dalam hal ini ya, cukup kita mempertahankan hidayah, kita jaga, insya Allah dalam hal ini dunia akan mengikutinya. Berikutnya, yaitu yang keenam, pintar ya dalam masalah dunia. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, dan penguat daripada yang di atas, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci kepada orang yang pakar, pandai dalam urusan dunia, sedangkan dia tidak memiliki pengetahuan tentang masalah akhirat. Jadi kalau bicara masalah dunia, dia ahlinya. Masalah makanan, masalah minuman, masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah materi, itu luar biasa pengetahuannya, informasinya banyak sekali. Tapi masalah yang kaitannya dengan akhirat, dengan rukun-rukun iman misalnya, atau dengan akidah, dengan ibadah, dengan ilmu-ilmu agama, dia tidak mengetahui. Nah,
Inilah ya. Ya, termasuk ini poin yang terakhir yang ketujuh nanti ya. Jadi boleh silakan kita harus memiliki mutsaqqaf ya, mutsaqqaful fikri. Luas wawasannya silakan. Ya. Thaqafah kita luas silakan. Pengetahuan kita tentang ilmu sosial, ilmu alam, sosiologi, kemasyarakatan, tentang macam-macam silahkan, kenegaraan, politik, pemerintahan silahkan. Itu sebagai wacana dan informasi yang perlu untuk kita miliki ya di dunia saat ini. Tidak kuper ataupun tidak ketinggalan informasi, silakan. Tetapi diimbangi yang lebih utama adalah ini ilmu tentang akhirat. Nah, jadi sekaligus ini poin yang ya kita diingatkan ya di dalam surah Ar-Rum ayat yang ketujuh ini Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ayat ini merupakan penegasan sifat-sifat orang kafir di atas, yaitu mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum alam dan hubungan yang kuat antara satu hukum dengan hukum yang lain. Mereka hanya memandang persoalan hidup ini secara pragmatis, secara materialis, secara zahir saja, yakni menurut kegunaan dan manfaat yang lahir saja. Mereka mengetahui tentang hidup ini hanya pada yang tampak saja, seperti bercocok tanam, berdagang, bekerja, dan yang berhubungan dengan urusan dunia. Ilmu mereka itu pun tidak sampai kepada inti persoalan. Sehingga mereka tertipu dengan ilmunya itu, karena tidak menghayati dan mengetahui ilmu yang hakiki. Maka orang yang musyrik, orang-orang sesat, dan pendusta itu lalai akan kehidupan akhirat dan kehidupan yang sebenarnya. Kelalaian mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat menyebabkan mereka tidak dapat lagi menilai sesuatu dengan benar, baik terhadap keinginan mereka maupun terhadap kejadian dan peristiwa yang mereka alami. Adanya perhatian terhadap hari perhitungan di akhirat dalam hati manusia akan mengubah pandangan dan penilaiannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mereka yakin bahwa hidup di dunia ini merupakan sebuah perjalanan singkat dari perjalanan hidup yang panjang. 1:1000. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Akan tetapi perjalanan yang pendek ini sangat menentukan kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Walaupun pendek tapi sangat menentukan masa depan di akhirat. Apakah manusia mau merusak kehidupan yang panjang di akhirat dengan merusak kehidupan yang pendek di dunia ini? Nah, sehubungan dengan hal itu, manusia yang percaya kepada adanya kehidupan akhirat dengan perhitungan yang tepat dan kritis, sukar mencari titik temu dengan orang yang hanya hidup untuk dunia ini saja. Antara satu dengan yang lain akan terdapat perbedaan dalam menilai suatu persoalan. Masing-masing mempunyai pertimbangan dan kacamata sendiri dalam melihat benda-benda alam, situasi dan peristiwa yang sedang dihadapi. Persoalan mati dan hidup, masa lampau dan masa sekarang, alam manusia dan alam binatang, hal yang gaib dan yang nyata, lahir dan batin dan sebagainya. Ya. Sudut pandang perspektif yang berbeda antara orang mukmin dan kafir. Nah, tentunya kita melihat dari sudut pandang seorang mukmin. Fenomena alam kita lihat, kita nisbatkan kepada Kholiknya. Allah Ta'ala yang menciptakan alam raya ini, maka kita terima ya dengan lapang dada, dengan segala macam keridhaan, dengan keikhlasan ya dalam segala aktivitas kita. Sebaliknya orang-orang kafir melihat dunia hanya dunia, mereka orientasinya hanya untuk materi dan materi saja. Apakah kita mengikuti sudut pandang orang kafir? Kan tentunya tidak seperti itu ya. Orang mukmin memiliki sudut pandang yang islami, yang agamis. Perspektifnya, pandangannya adalah kacamata agama ini. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu jahil bil akhirah. Dia memiliki kebodohan dalam hal akhirat. Tidak pernah perhatian dengan agama, tidak pernah belajar maupun bertanya tentang sesuatu yang tidak dia pahami ya dalam urusan agama ya. Padahal Allah Ta'ala perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
maka bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau tidak paham dalam urusan apapun, dalam urusan agama yang merupakan pengetahuan fardu ain, kemudian urusan dunia yang merupakan fardu kifayah ini. Ini contoh-contoh bagaimana kehidupan nanti marakhil kiamah ya, tahapan-tahapan kiamat, mulai dari an-nafkhu fis-sur, yaitu tiupan sangkakala, kemudian al-mauqif, tempat berhentinya, al-hasyr, tempat berkumpulnya manusia, asy-syafa'ah, ada pertolongan nanti di akhirat, baik itu di Rasulullah lewat izin Allah ataupun dari sesama kaum muslimin, atau Al-Quran ataupun dengan puasa ataupun dari malaikat, al-ardu wal hisab, yaitu pemaparan dan juga perhitungan, tatayurus suhuf, yaitu diberikannya lembaran-lembaran catatan kita, kemudian ada timbangan al-mizan al-haud, yaitu telaga, as-sirat, yaitu titian al-qantarah, yaitu jembatan. Ini diantara perjalanan di akhirat yang kita imani, ada kita termasuk al-iman bil yaumil akhir, kita imani ya, dengan rangkaian iman kepada hari akhir itu. Inilah ada 7 sifat yang mudah ya, ini masih kita diingatkan lagi, mendahulukan urusan akhirat. Kata Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah, idza urida laka amrud dunya wa amrul akhirah fabadir bi amril akhirah yahsul laka amrud dunya wal akhirah. Jika dihadapkan kepadamu urusan dunia dan urusan akhirat, maka bersegeralah mendahulukan urusan akhirat. Niscaya engkau akan mendapatkan dunia dan akhirat. Orang yang mengejar akhirat maka akan mendapatkan dunia dan akhirat, tapi kalau orang yang mengejar dunia hanya mendapatkan dunianya saja. Akhirat dengan kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi tentu lebih pantas diutamakan oleh setiap orang yang berakal daripada kehidupan dunia yang fana dan menipu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Demikianlah ada 7 sifat yang harus kita jauhi, yang bisa menjadikan seseorang dibenci oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama dia keras lagi sombong, dalam kemudian juga suka menghina, kemudian dia yang kedua adalah rakus lagi pelit, bakhil, kemudian dia yang ketiga adalah suka meninggikan suara di pasar karena merebut hak, yang keempat bangkai di malam hari karena tidur sampai pagi, tidak bangun sholat malam, yang kelima keledai di siang hari karena yang dipikirkan hanya makan, yang keenam pintar masalah dunia dan dia bodoh dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, akhlak kita, sehingga tidak memiliki sifat-sifat yang 7 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga, mempertahankan hidayah yang telah kita dapatkan masing-masing, sampai kita mendapatkan husnul khotimah, dan sampai kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.